Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ussalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini Allah senantiasa menjaga kita, membimbing kita untuk istiqamah, untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap taat, tetap beribadah. Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang waktu dan kesehatan, dan kita diberikan inayah, taufik, kekuatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang yang diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan peluang waktu, tetapi digunakannya bukan untuk ibadah. Betul Pak? Iya. Tadi kata Pak DKM, sopnya udah maju betul. Ya alhamdulillah, kita dipilih Allah Subhanahu wa taala yang masih istiqomah. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada suri teladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar jin dan manusia ini hidup di dunia sebentar. Sekali lewat saja hidup di dunia ini. Tidak ada siaran ulang walaupun 1 detik. Untuk apa Pak? Liya'buduni, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepuh kita. Kita sudah bertahun-tahun beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah selama Ramadan kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah ibadah itu capek atau tidak, Pak? Ibadah ini capek atau tidak? Jujur. Capek. Ya, capek tapi nikmat, Masya Allah. Sudah dijawab dulu oleh beliau. Ibadah itu capek. Baca Al-Quran haus. Ya, kemudian saum juga ibadah. Lapar dan haus. Sholat pegel kakinya, ngantuk pula, dan seterusnya. Sedekah berkurang hartanya, secara nominalnya tetap berkurang. Ya, ibadah haji dan umroh juga capek fisiknya, capek uangnya. Semuanya ibadah itu capek. Tetapi itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa? Kata Bapak tadi, kenikmatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kali-kali kita survei, coba. Survei ke orang yang suka maksiat, Pak. Ya jangan apa ya. Jadi kita nggak pesimis gitu ya. Kita nggak merasa jadi orang baik itu capek. Sekarang jadi orang jahat itu enak apa capek? Jauh lebih capek. Lebih capek. Ya, orang pasar tato itu capek banget. Meringis dia pasar tato, capek gitu. Udah gitu maling, diuber polisi, capek apa tidak? Apalagi ya. Jadi koruptor, masalah banyak koruptor tuh. Ya, apalagi diponis mau di gara-gara minyak goreng. Ya mau dia apa? Diponis seumur hidup atau hukuman mati, belum apa udah capek juga. Pakai baju baru. Nah, pakai baju baru. Berbuat maksiat
Enak apa capek? Jawabannya capek. Beribadah enak apa capek? Juga capek. Tetapi bimbingan Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari dari zaman Adam alaihissalam sampai Nabi besar Muhammad SAW selalu perintah ibadah. Capek untuk beribadah, nanti dirahmati Allah, dimasukkan ke dalam surga. Amin. Gitu kan? Kemudian capek bermaksiat, ngejungkel, terjun bebas masuk ke dalam neraka. 24 jam tinggal kita pilih. 24 jam tinggal kita pilih. Ya, ibu-ibu capek di dapur, di kasur ya, dan seterusnya itu ya. Kemudian bapak-bapak pun capek, peras keringat, banting tulang, dibanting-banting, kan? Capek, tetapi apa? Ibadah. Nanti dirahmati Allah, nanti dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan ini tempatnya kita bercapek-capek. Setuju nggak? Ayo, udah jangan ngeluh lagi. Maksiat juga capek, ibadah capek, nggak apa-apa. Capek masuk surga, maksiat capek terjun bebas neraka. Tinggal pilih. Tidak ada tempat yang ketiga di sana. Ada Bukit A'raf itu. Ya, tempat apa itu? Tempat harap-harap dan cemas. Jadi ada Bukit A'raf itu. Ya. Bukit A'raf ini orang-orang yang dipending masuk ke dalam surga atau dia terjun bebas ke dalam neraka. Di situ dia nanya, di surga enak apa enggak? Oh enak banget di surga. Aduh, jangan saya nggak masuk surga. Itu ada Bukit A'raf di surat Al-A'raf itu. Ada surat Al-A'raf, Bukit A'raf. Nah, di situ orang-orang apa? Di situ orang-orang cemas akan dirinya. Saya dimasukkan Allah ke dalam surga atau saya terjun bebas dijerumuskan oleh Allah SWT ke dalam neraka. Nah, maka Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Tinggal beberapa hari lagi. Tinggal buntutnya aja, gitu kan? Tinggal sedikit lagi. Jangan disia-siakan. Ya kata para ulama, contohnya itu aja. Siapa Ibnu Rajab? Ibnu Rajab rahimahullah berkata, paling tidak orang Islam itu jihad, berjuang di bulan Ramadan itu dua perkara. Satu, perhatikan sahurnya. Dua, perhatikan qiyamul lailnya. Karena dalilnya sama-sama apa ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan karena berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berdiri sholat malam, tarawih, tahajud di bulan suci Ramadan karena iman dan karena berharap pahala Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, juga diampuni dosa-dosanya. Maka kata para ulama, jangan sampai kendor dua jihad ini. Udah sedekahnya dikit-dikit gitu ya. Ya, baca Qurannya dikit-dikit capek, dikit-dikit ngantuk. Paling tidak dua ini. Perjuangkan puasanya, jangan sampai batal. Jangan batal puasanya dan jangan batal pahalanya. Emang bisa Ustaz? Bisa. Ada orang yang merasakan lapar dan haus. Ya, pas dibuka nanti dicatatkan buku amal, ternyata kok pahalanya kalau semuanya ini. Pahalanya kan cuma sedikit. Ada apa ini? Ada apa ini? Ternyata selama puasa lisannya tidak berpuasa, tangannya juga main kepret aja gitu, main cubit aja, tidak berpuasa, tidak menjaga tangannya untuk menyakiti orang tanpa alasan, berkata masih kotor, masih gibah, masih namimah, masih ngomongin orang, merasa gosip, gitu kan? Pas dibuka catatan amal, kok nilai puasanya 0. Nilai puasanya separuh. Padahal puasanya sama dari azan subuh sampai azan maghrib. Maka kata beliau, Ibnu Rajab rahimahullah, jangan sampai puasanya batal dan juga jangan sampai pahalanya batal. Yang kedua, jangan sampai sholat malamnya juga kendor.
Ya, taraweh hari pertama, hari kedua, hari ketiga, baru hari kelima, nah udah mulai nih. Hawa nafsu, udah orang udah belanja tuh. Apalagi 10 hari terakhir, ya nggak, orang udah pada belanja om. Ayo, gimana? Nah, hawa nafsunya, hawa setan kan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berjuang, jangan sampai sholat malam ini kandas di perjalanan. Kita berjuang sampai titik darah kehabisan. Ya sampai akhir Ramadan insya Allah. Jamaah rahimakumullah, mari kita manfaatkan Ramadan ini benar-benar untuk ibadah. Karena itu tugas kita untuk kebahagiaan kita agar kita dirahmati Allah dimasukkan ke dalam surga. Kapan lagi? Ramadan tahun depan belum tentu milik kita. Belum tentu umur kita sampai di tahun depan di bulan suci Ramadan. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Ya, seakan-akan kita akan mati besok. Jadi tidak ada alasan untuk menunggu beramal soleh. Apa yang bisa kita lakukan di 10 hari malam terakhir ini, bahkan di detik-detik terakhir ini, mari kita manfaatkan untuk menikmati rasa capek dan ibadah itu. Yang belum hatam Quran cepat kebut. Tadarus cepat kebut. Setiap huruf 10 malam. Ya, kemudian yang belum sedekah cepat sedekah. Ya, yang tahajudnya keluar kemarin, sekarang berbanyak tahajudnya. Ya, kalau di sini kan standar ya, tarawihnya 11, ada yang 20, ada yang 30, bahkan lebih dari itu. Ya, para ulama itu sampai 50, sampai 100 rakaat sholat sunnahnya. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau sholat sunnah itu sampai 100 rakaat. Bagaimana Imam Syafi'i setiap malam hatam Qurannya, membaca Quran hatam setiap malam. Nah, kalau kita gimana? Nah, kita harus ketiga, ya, para imam kita, para guru kita, sesepuh kita, ulama saleh sebelum kita bersungguh-sungguh mengisi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Hanya beberapa saat di bulan Ramadan ini kita memohon kepada Allah SWT ampunan atas segala dosa kita, dan mudah-mudahan segala amalan baik kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah, yang kurang keliru dari pribadi saya, yang masih diliputi oleh kekurangan dan kesalahan. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi